Silakan Erhan, buka mute-nya. Halo, selamat malam Pak Ya, Ojong. selamat malam. Nama saya Paul Zhang. Ya, Sekali lagi Anda bilang Zong, saya remove Anda ya. Oh, Pak Ojong, sorry. Ya, sebut nama orang dengan benar. Di YouTube di WA itu banyak komentar Zong. Sorry, saya kan nggak tahu ya. Ya. Pak Paul Zhang ya, Pak Paul Zhang ya. Saya orangnya masih hidup ya. Kalau sudah mati terserah ya. Tapi kalau saya masih hidup, jangan panggil saya Zong. Sekali kamu orang panggil saya ya. Ya, jangan jadi mati tadi kamu ya. Saya dengarkan Anda mengatakan bahwa jangan mengeneralisasi sesuatu atas satu kejadian. Benar nggak? Mas, yang saya dengar masih benar? Betul. Dengan melihat judul ini, saya menyimpulkan bahwa ini adalah penggiringan opini dari Anda dengan atas satu kejadian yang korban satu, yang bahkan secara motif pun masih diselidiki. Anda udah memberi sebuah kesan, sebuah kesan dan pesan ya. Saya paham pesan yang mau Anda kirim ke viewer Anda, saya paham. Pesannya apa? Dan ini sangat tidak Saya benar. belum lagi ngomong. Pesannya apa? Nah, pesan Anda seperti ingin, apalagi tadi di notes di terakhir ketika Anda tadi bicara sebelum membuka mic, bahwa beda dengan Islam, di setiap generasi mereka terjadi pertumpahan darah atas nama Islam. Nah, ini note Anda kan yang tadi kan. Nah, seperti ini yang saya bilang, Anda ini hipokrit atau munafik. Ketika Anda mengatakan satu sisi Anda tidak boleh mengeneralisasi suatu kejadian, tapi Anda mengeneralisasi kejadian yang bahkan jauh di Prancis yang korbannya hanya satu. Anda lupa setahun yang lalu, bahkan belum setahun yang lalu di New Zealand, bayangin 51 orang dibunuh ya, ditembaki sedang melakukan ibadah. Apakah Anda ada toleransi untuk itu? Itu yang saya maksud. Yang nembakin siapa? Loh, yang nembakin orang Kristen jelas kok. Gundulmu peang orang Kristen. Kenapa? Gundulmu peang orang Kristen. Loh, gundul yang gimana? Jangan kamu setiap sama kali lihat orang kulit putih bule kamu bilang itu Kristen, goblok lu. Oh enggak, ada. Kamu kasih bukti aja. Ya, kamu diam aja. Baca dong, Pak Fauzan. Oh, saya baca lebih banyak dari kamu, ya. Oh, belum tentu. Oh, saya jamin. Saya baca bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Belanda, bahasa Indonesia, saya baca bahasa Ibrani, saya bahasa Yunani, ya. Sebentar dong, Anda kan yang tuan rumah, masa saya nggak dikasih kesempatan ngomong dan Iya, Anda tapi potong kalau sih? kamu ngomong langsung bilang itu pembunuhan di New Zealand orang Kristen yang bunuh, kamu memang setan alas gundulmu peang itu. Baca lagi yang benar beritanya. Nanti kita baca. Iya, baca lagi beritanya. Kamu diam dulu, kamu cari dulu, saya mute dulu kamu. Enggak, sekarang saya tanggapin lagi. Kamu saya mute dulu, kamu cari, kalau sudah resen lagi, terus bawa ke sini beritanya, ya. Kalau itu orang Kristen, boleh ya? Kamu kasih dulu. Kalau ngomong sama saya pakai data ya. Gundulmu peang kamu mengatasnamakan. Tidak ada, setelah abad ke-18, tidak ada orang bunuh orang lain atas nama Yesus Kristus, atas nama Kristen ya. Tidak ada. Sebelum abad ke-12, sebelum abad ke-9, sebelum perang salib juga nggak ada. Pembunuhan mulai dari abad ke-9 sampai ke-12 karena orang Islam dia membantai semua peziarah-peziarah yang pergi ke Yerusalem. Karena tanah Yudea saat itu dikuasai oleh Muslim, dan orang-orang Kristen yang pergi ke Yerusalem kemudian dibantai di sana. Nah, kemudian setelah kira-kira 300-400 tahun, akhirnya gereja mulai diprotes sama orang-orang itu ya, diprotes, dan akhirnya Paus mengizinkan pembantaian. Mengapa? Karena Paus saat itu mengalami kegelapan, kesesatan gereja yang ke-9. Kalau gereja tidak mengalami kegelapan, maka gereja tidak akan memerintahkan pembantaian atas nama agama. Nah, jadi ketika perang salib itu terjadi, itu pun tidak ada gereja yang merestui. Itu adalah politik karena ketakutan dari kerajaan-kerajaan Roma, ada dua, dan kerajaan-kerajaan lain ya, Inggris, Prancis semua, dan mereka mengatasnamakan agama. Ya, ini si Farhan, silakan kasih linknya dulu ya di kolom chat. Nanti Anda boleh bicara lagi, raise hand ya. Anda jangan bicara kalau sama saya menuduh sesuatu yang tidak pakai data. Ya, nanti kita akan debat kusir nggak karu-karuan kalau ngomong sama saya itu pakai data ya. Boleh ya, boleh ngomong tapi pakai data. Kalau nggak pakai data jangan ya. Langsung saya semprot kamu gundulmu peang ya. Artinya kamu macam Muhammad ya, yang cuma dengar dikit rasanya tahu banyak. Muhammad sama saya pinter, saya jamin ya. Pengikut saya lebih banyak daripada pengikutnya Muhammad ya. Selama Muhammad hidup dan saya masih hidup, Muhammad hidup ya, saya jadi nabi ke-26, Muhammad jadi nabi, pengikut saya jauh lebih banyak daripada pengikut Muhammad selama kita masih hidup. Nanti kalau saya mati, saya yakin pengikut saya lebih banyak lagi ya. Nah, kemudian
statement saya, Islam dari lahirnya Islam sampai dengan hari ini penuh dengan kekerasan. Oh iya, Anda nggak bisa pungkiri itu bukan mengeneralisir, salah. Bahkan judul saya hari ini pun bukan mengeneralisir. Anda sok tahu tadi si Ervan, saya belum selesai ngomong, Anda sudah langsung teriak-teriak begitu, lupa kejang-kejang. Anda sok tahu, ya. Anda belum tahu saya mau ngomong apa, nah, Anda sudah main potong dulu. Nah, itulah orang Islam, ya. Orang belum selesai ngomong, Anda belum tahu saya mau ngomong apa, Anda merasa sok tahu. Emang Anda Tuhan? Nah, gitu. Nah, inilah, wow, they are blowing themselves up. Hebat, bangga, perfect, dia bilang begitu kan. Nah, ini. Dan memang kenyataannya kan itu kan. Kalian bangga kan kalau ada orang ngebom bunuh diri, ya kan? Kafir yang jadi korbannya. Coba itu Santoso, teroris yang di Poso waktu ditembak mati. Seluruh Poso yang Islam itu menangisi Santoso, dianggap sebagai pahlawan. Ya kan? Ada kenyataan seperti itu. Anda kalau mau mengkritik saya, terus sudah bawa, coba Ervan, kalau coba saya lihat kamu sudah bawa data belum? Silakan Erhan, sudah bawa datanya belum? Kalau belum saya mute lagi ya. Silakan di unmute. Silakan, sudah bawa datanya belum? Saya bawa data segudang malah. Nah, kasih. Saya bacakan ya. Silakan share screen, boleh. Anda mau share screen? Silakan. Oh boleh, mau apa? Gimana? Saya nggak bisa share screen ya. Ya udah. Saya dengarkan nih, ya. Tanggal 22 Juni 1209, dengerin, 1209. Lantas hanya karena hal itu, Paus Innocent II memerintahkan untuk membunuh para pengikut Catres di tahun 1209, kota Béziers, Prancis. Pada tanggal 22 Juni 1209 pun dihancurkan semua makhluk yang hidup di dalamnya. Tahun berapa itu? Tahun berapa? Sejarah Tahun 1209. Iya, kamu kopokan telinganya ya. Tadi saya sudah bilang sejak abad ke-9. Sebentar, saya mengacu pada zaman terdahulu dulu. Anda tadi mengatakan jangan potong dulu. Apa kamu Tuhan? Kamu akan tahu. Yang saya maksud ada urut-urutannya, bahwa ketika dominasi gereja di abad pertengahan, dominasi gereja itu melebihi dominasi state, negara. Mereka yang menentukan undang-undang. Iya, kamu kopokan. Tadi sudah saya sebutkan. Ini Di kita abad lihat ke-9. zaman gereja. Di abad ke-9. Sama agama. Iya, kamu kopokan kupingnya, makanya dengarkan kalau orang ngomong, jangan keminter. Orang Islam memang goblok semua, saya tahu. Kamu yang goblok, Zong. Kamu tuh goblok, Zong, ya. Kamu tuh Cina, nggak? Wih, luar Loh, biasa. serius, gak apa-apa. Kamu bisa tambahkan mukamu nggak? Siarin langsung aja. Seseorang yang memang seseorang dikasih toleransi tapi tidak menggunakan toleransi itu di negara yang mayoritas, itu adalah kurang ajar namanya. Ya, kamu tambahkan wajah kamu dulu. Kamu kurang ajar. Tambahkan wajah kamu Saya dulu. Tambahkan wajah kamu dulu. Ya, kalau kamu sudah memaki saya, kamu harus tambahkan wajah. Kalau enggak, saya remove kamu nggak bisa masuk selama-lamanya. Ya, silakan tambahkan wajah kamu dulu. Buat apa saya tambahkan wajah? Oh iya dong, kayak saya dong. Saya mengkritik Islam, saya tambahkan wajah saya. Itu namanya punya titik. Kalau kamu nggak punya titik, macam Muhammad, nggak punya titik kamu. Loh, kamu yang nggak punya titik, Zong. Tambahkan wajah kamu. Nyatanya kamu nggak tambahkan wajah kamu. Kamu cuma berani di media. Ayo dong debat face to face. Mana wajahnya kamu? Face to face mana wajahnya kamu? Jangan nggak ada face to face. Kamu muncul, jangan cuma ngumpet aja. Oh, saya muncul dari 2014. Saya sudah bagus ustaz kamu. Mana wajah kamu? Kamu tuh cuma generalisasi, tahu nggak? Saya hitung 10, kamu tidak tambahkan wajah kamu, saya remove kamu. 1, 2, kamu John, otak kamu emang kosong, tahu nggak? Kamu tuh cuma kebencian yang kamu ini, 5, ya. Kamu tahu agama Kristen itu ketika membantai semua di perang salib. Data kamu tampakkan data kamu. Tidak ada perang yang tanpa asap. Otak kamu kosong, Jong. Wajah kamu ya, mana? otak kamu kosong. Iya. Serius, otak kamu tidak punya titik, Mas. Ayo adu data sama saya. Oke, udah. Sudah, kalau sudah memaki saya, kamu nggak berani tampakkan wajah, nggak usah ya. Berarti kamu nggak punya titik macam Muhammad. Oke, di sini ada Anto. Silakan Anto. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Yesus Hirobil Alamin. Segala puji kita panjatkan kehadiran Gusti Kanjeng Yesus. Oke teman-teman, saya ucapkan terima kasih atas dukungannya kepada channel ini. Mohon dibantu di subscribe ya, agar apa yang disampaikan bermanfaat dan supaya channel ini terus berkembang.
Di-share juga ke sosial media kalian, di like, ataupun di komentar supaya ramai ya. Selamat menyaksikan. Kalau ketika memang Yesus Kamu itu punya adalah- roh nggak? Sekarang saya tanya, kamu punya roh nggak? kalau Pak Paul menanyakan tentang roh saya, kira-kira kalau Pak Paul analogikan Tuhan dengan manusia, saya manusia yang berdosa ini, bisa tidak? Kalau Pak Nggak Paul, tahu, saya cuma nanya kamu punya Pak- roh nggak? Nggak apa-apa, cuman kan kita cuman mau pengen tahu aja Iya, kalau- berapa pemahamanmu. Kamu punya roh kalau nggak roh- sekarang? punya, Pak, punya. Cara membuktikannya gimana kamu punya roh? Cara membuktikannya tentang kehidupan saya. Sebab kalau saya tidak punya roh, yang jelas saya mati. Yang bilang siapa? Saya sendiri yang bilang. Kan Nah, itu kalau yang satu orang contoh, kalau fakta, binatang kan? punya roh nggak? Kalau binatang punya roh nggak itu? Oh, saya tidak tahu masalah binatang, Pak. Mohon maaf sebelumnya. Itu di luar dari pemahaman saya, karena saya belum pernah pelajari tentang Kan sampai binatang. binatang juga bisa hidup kan? Binatang kan kamu tadi bilang kalau nggak punya roh mati, tapi kan binatang itu nyatanya hidup. Apakah binatang punya roh? Kan Itu saya belum pernah pelajari sampai di situ. Tapi tolong saya mohon maaf. bukan sebelumnya. justru itu. Saya kan lagi mau mengajarkan kamu meluruskan cara berpikir. Iya, iya. Yang berpikir rohania kamu tidak bisa logikakan dengan sebuah logika alamiah. Yang rohania kamu harus berpikirnya dengan rohania. Makanya ada yang namanya IQ, intelligent quotient. Ada yang namanya SQ, spiritual quotient. Bagaimana menjelaskan kuntilanak dengan alamiah? Nggak bisa. Ya, Tapi Pak Paul pernah lihat kuntilanak belum? saya lihat kuntilanak, genderuwo, uyul, pocong. 2014 terakhir saya lihat, setelah itu nggak pernah lihat lagi. 2015 saya selalu melihat malaikat. Iya, iya. Itu yang terjadi. Bagaimana saya menjelaskan saya melihat malaikat padamu, coba? Buktinya apa? Iya, itu tentang Susah kan? itu kan. Bagaimana membuktikan saya melihat malaikat? Saya ketemu Jibril. Sama seperti Muhammad. Bagaimana cara membuktikan Muhammad ketemu Jibril? Buktinya apa coba? Ya, saya kira apa begini. Saya bertanya tentang Alkitab. Enggak, ini kan saya sedang merasa bercerita, hormat. kita sedang bercerita melogikakan. Iya. Bagaimana kan kamu bilang bagaimana membuktikan? Itulah sebabnya saya pancing kamu supaya kamu terbuka. Ya, bahwa yang rohania tidak bisa kamu buktikan dengan jasmania, ya kan? Benar. Sementara yang rohania itu hanya bisa kamu lihat dari apa? Dari buah, dari wujudnya, dari hasilnya. Contohnya, ketika saya berkata, saya nabi ke-26, buktinya apa saya nabi ke-26? Nah, pertanyaannya sama, apa buktinya Muhammad nabi ke-25? Kan begitu kan? Iya. Oh, buktinya dia ketemu Jibril. Oh, saya juga ketemu Jibril. Dan tadi saya bilang 2015 saya ketemu dengan Jibril, ketemu dengan malaikat. Buktinya apa? Nah, sama, Muhammad juga punya apa? Kan tidak bisa dijelaskan dengan alamiah kan? Dengan secara Kalau- alamiah. Betul nggak? Iya, kalau- Baik Muhammad iya, kalau- maupun saya, kita nggak bisa menjelaskan secara alamiah. Tetapi Kalau buktinya Muhammad begitu- bilang buktinya ada Quran. Nah, saya juga punya kitab suci. Judulnya Menggugat Alkitab, Iya. ya kan? Nah, berarti kalau saya menggunakan narasi Pak Paul Jang, berarti saya bisa mengatakan saya Tuhan, sama dengan seperti Yesus. Kalau kamu Tuhan, kamu bukan Tuhan. Ya, kamu juga bukan nabi. Kamu bukan Tuhan. Kamu tahu Iya. bedanya Tuhan. Kenapa bukan Tuhan? Karena siapa yang mau menyembah kamu? Karena Iya, kalau kan? nabi dia siap bertanggung jawab, bukan Nah, seperti penginjut seperti Anda yang bikin kacau lari baru. Kalau bahwa saya, di nah, kalau kamu mau cerita Kalau hari ini saya kamu harus bernarasi, ngamuk muka. saya tantang satu dunia ini orang Kristen. Kalau Tuhan Anda keluar dari kelamin perempuan, Nah, kalau kamu mau Silakan sangkal. bicara Ayo, begitu, sangkal. ya karena kamu orang Saya munafik, bayar ya kan kamu, datang saya ya bayar itu kamu. tadi. Saya Kamu bayar bisa nggak? kamu. Tampak muka kamu berani nggak? Kamu saya Islam bayar toh? kamu, saya bayar kamu. Oke, kamu tampak muka berani nggak? Baru boleh saya buka videonya. Kamu kan sudah mau menggugat saya kan? Orang Islam itu bajingan semua, nggak ada yang berani tampak muka. Gus Yakut aja saya tantang debat nggak berani, kencing dia di celana mencet, berdarah dia Gus Yakut. Nah gitu dong tampak muka dong. Silakan, jangan ngomong. Oke. Ya. Saya tantang Kristen sedunia, buktikan kalau Yesus itu secara ilmiah dari surga. Bisa tidak? Yesus itu bangkit dari kematian sampai Yesus sekarang itu nggak datang mati-mati. bukan dari surga akhirat, tetapi datang dari surga dunia, yaitu kelamin wanita yang Anda hina-hina itu. Saya tidak pernah menghina kelamin wanita. Anda Siapa salah yang satu menghina orang kelamin yang wanita? disayangkan, tetapi mulut Anda itu masih Tidak berus ada, mulut Anda. tidak ada orang Kristen menghina kelamin wanita. Kelamin wanita itu Anda sangat menangkap- suci, kudus dan mulia. Anda selalu bilang tidak ada yang berani. Kamu saja kemarin bilang siapa berani lapor saya bayar. Ketika dilapor Anda kabur. Sifat Saya munafik. sudah ada di Eropa sejak 2015. Laporannya Jadi sifat kapan? Anda, 2018 saya sudah di Anda Eropa. mengaku Tuhan, ketika dikejar Laporannya Tuhan, tahun Anda berapa? kabur. Laporannya tahun berapa? Bukannya nabi kamu juga kabur? Weh, nabi kamu juga kabur loh. Peteng hilang, nabi kamu peteng hilang loh. Dari Weh, kata bedidak mau nabi dikorok saya- sama Quraisy loh. nabi saya Nabi kamu juga tidak kabur loh. Anda. Nabi kamu juga kabur. Kalau Nabi kamu manusia- juga kabur, terkencing-kencing loh. Berak-berak nabi kamu itu dikejar-kejar orang Quraisy itu. Kalau Tuhan yang kabur tidak Ya toh? ada. Kalau Tuhan yang Mana kabur, ada tidak Tuhan ada. kabur? Bukannya Isa yang di dalam Al-Qur'an itu yang kabur diserupakan.
Bukannya Yesus ketakutan diberikan kekuatan. Yesus kan disalib, dihadapin semuanya. Mana bukti? Kalau Yesus Muhammad kan diberikan kabur, kekuatan. tenggelam, hilang. Nabi Muhammad. Ya kan? Isanya dalam Al-Quran kan kabur, diserupakan. Iya toh? Ayo lo. Jadi benar. Ya, jadi gimana? Tuhan Anda, Gimana dong? Tuhan Anda. Jadi Muhammad bencong dong, nggak punya titik. Muhammad Sudah, kabur satu dari dunia Mekah Kristen. kabur ke Madinah dong. Hah? Satu dunia Kristen tidak Jadi, bisa Muhammad kabur satu dunia dong. Kristen ini tidak bisa buktikan kalau Tuhannya dari surga itu hoax. Lo katanya orang Islam, lo katanya orang Islam Tuhan Yesus ada di sorga. Muhammad ada di mana? Coba saya tanya, Muhammad ada di mana? Muhammad ada di mana sekarang? Muhammad ada di mana coba? Muhammad seperti Musa mati, meninggal. Muhammad ada di mana Seperti sekarang? Abraham mati. Muhammad ada di mana sekarang? Tuhan Anda saja mati. Muhammad ada di mana sekarang? Jadi Nabi Muhammad ada di mana dengan Tuhan sekarang? Anda masih lebih sakti. Nabi Muhammad ada di mana Dia sekarang? mampu. Muhammad ada di mana sekarang? Bukan kayak Tuhan Anda. Muhammad ada di mana? Muhammad Buncang ya. Muhammad ada di mana? Lihat muka saya baik-baik. Oh, saya lihat muka kamu baik-baik ini. Saya tunjukkan nih ya. Nah, lihat muka kamu ini justru nih. Jadi supaya Saya sedang ada kamu supaya nih. orang Kristen. Nah, lihat tuh, Muhammad ada di Supaya mana? orang Kristen, supaya orang Kristen. Muhammad ada di mana sekarang? Si Paujang ini. Jadi Mana saya ada pengecut? ganti nama Yang dia pengecut tuh Paujang. Muhammad kabur peteng-peteng hilang itu. Dari Mekah kabur ke Madinah itu. Bukan kayak Tuhan Anda ngaku-ngaku Tuhan digantung. Loh, kan bangkit. Kalau Muhammad bangkit dari kubur enggak? Dibangkitkan. Loh, Muhammad kan dibangkitkan enggak ayatnya? Muhammad? Bangkit sendiri. Mana ayatnya? Muhammad dibangkitkan apa enggak? Ya, saya Muhammad, bayar kamu. Muhammad Saya busuk bayar kamu. sekarang jadi Ada ayat. Muhammad busuk sekarang makan cacing, makan belatung tuh Nabi Muhammad itu. Musa, Daud, Salomo, Hah? mereka adalah nabi Allah. Iya, kalau Yesus ada di mana? Muhammad ada di mana sekarang? Yesus ada di mana? Muhammad ada di mana? Di mana Yesus sekarang? Coba kamu. Yesus ada di sorga dan ada di sini juga. Yesus ada di sini dan ada di sorga. Yesus ada di mana-mana. Ia maha hadir. Muhammad ada di mana? Di mana Yesus? Muhammad ada di mana? Di mana Yesus? Yesus ada di sini, Di mana Yesus? ada di sini dan ada di sorga. Mana? Mana Hah? tunjukkan? Ayo. Kau tunjukkan mana bisa kamu melihat orang kamu orang jasmania, kamu bagaimana melihat Yesus yang suci mulia? Emang kamu siapa? Orang kamu juga lahirnya Mana dari kamu seorang siapa? pelacur Kamu kok. saja penakut, pengecut. Mana ada saya penakut? Setiap hari saya live di sini. Untung ya. Kalau kamu mau tangkap saya pergi ke sini. Kalau perlu saya bayarin biayanya. Mau saya bayarin? Itu namanya Hah? orang pengecut, itu pengecut. Loh, mana ada saya pengecut? Yang mana saya Mana ada? pengecut? Kamu kasih tantangan siapa berani lapor bayar juta-juta, mana buktinya? Orang yang ingkar. Yang mana? Sekarang siapa yang berani lapor saya? Mana laporannya? Mana ada laporannya? Bawa sini laporannya, saya kasih 1 juta. Yang melaporkan saya kasih 1 juta sekarang. Satu kata saja yang saya ingin sampaikan kepada Gak usah satu kata. Kamu dari tadi ngomong au ya. Muhammad aja sudah jadi bangke. Kamu mau tanya apa sama saya sekarang? Allah kamu saja sudah saya azab jadi kentut itu Allah kamu. Ya, Allah kamu saja sudah saya azab jadi kentut saya itu. Dan sekarang kamu sembah itu Allah kentut saya itu. Ya kan? Nah, itulah Tuhan kamu zat itu kan, zat kentut itu kan. Itu kan zat kentut Tuhan kamu itu kan. Itulah Tuhan kamu zat kentut tainya saya itu yang disembah-sembah sama kamu itu. Ya toh? Tuhan kok pakai kelamin Ya? manusia harus lahir ke dunia. Tuhan Loh, emang kenapa? Kalau Tuhan kamu bisa jadi apa? Bisa jadi tai doang. Kalau Tuhan saya bisa jadi manusia. Tuhan kamu cuma tai doang jadinya. Ayo. Tuhan saya goblok seperti Tuhan Anda. Ya, Tuhan kamu memang goblok. Memang Tuhan kamu goblok. Nyatanya kamu goblok begitu kok masih tinggal di Indonesia. Nyatanya kamu goblok begitu kok. Nah itulah. Nah, nyatanya Tuhan kamu goblok begitu kok. Mampu kan? Tidak mampu hadapi saya kan? Oh bisa lah. Kamu dari tadi kamu saya tanya nggak ada yang jawab. Kamu tanya saya jawab semua. Yang saya tanya kamu nggak ada yang jawab. Mana yang pertanyaan saya yang kamu jawab yang mana? Nggak ada. Jadi Tuhan Anda. Mana ada pertanyaan saya yang kamu jawab? Mana ada? Muhammad ada di mana sekarang? Jadi tai. Ya. Nah, kalau yang lain siapa bilang? Terus saya mau tanya kamu, dan sejak kapan ada manusia lahir dari pintu belakang? Saya mau tanya kamu nih itulah orang kalau jadi Islam goblok. Sejak kapan ada manusia keluar dari pintu belakang? Bisa nggak kamu jawab itu? Sejak kapan ada manusia keluar dari pintu belakang? Sejak kapan ada manusia keluar dari pintu belakang? Saya mau tanya sama kamu. Yang keluar pintu belakang itu cuma Allahnya kamu zat itulah. Oh, Iya sejak toh? kapan Tuhan saya dilahirkan? Mana bukti Tuhan saya dilahirkan? Zat, Allah kamu kan zat. Allah kamu kan zat. Sekarang saya tanya Allah kamu bisa jadi apa? Allah kamu bisa jadi apa sekarang? Allah kamu bisa jadi apa sekarang? Allah kamu bisa jadi apa? Ayo lo mati lo kejang-kejang lo. Waduh. Yang mati kamu dasar. seperti Tuhan Anda digantung. Kalau Tuhan saya digantung kan buat korban buat saya. Allah kamu sekarang apa buktinya Allah kamu mencintai kamu? Tuhan saya digantung karena mencintai saya. Ya, Allah saya mati disalib karena mencintai saya. Nggak seperti Allah kamu, minta darahnya kamu. Tuhan Anda kok begitu loh. Bukan Tuhan saya goblok, Tuhan saya itu begitu mengasihi umatnya. Tetapi kalau kamu jelas goblok, Nabi biadab, kamu tirutin. Coba lihat sekarang, kamu aja dengan tanpa santunnya merokok pakai di depan video kamu ngerokok itu benar-benar kurang ajar itu namanya. Mana boleh kamu merokok begitu di Indonesia pun nggak boleh. Anda Ya, tidak sopan. nggak sopan memang. Bunuh Tuhan saja Anda bilang bagus kok. Mana ada yang bunuh Tuhan? Siapa yang bunuh Tuhan? Jadi kamu sekarang di Muhammad ada di mana? Yesus Siapa yang bunuh Yesus? Siapa yang bunuh Yesus? Sejak kapan saya bunuh Yesus?
Hah? Ayo lo mati lo Bagaimana sekarang tidak lo. bisa, kan dia mati. Semua pertanyaan saya sudah saya tanyakan, tidak ada yang kamu jawab. Semua pertanyaan kamu sudah saya jawab. kamu omong kosong. Oke. Kamu itu kosong. Saya tunggu kamu jawab pertanyaan saya. Kamu itu kosong. Ya. Mana ada yang kosong saya? Mana Hah? pintar-pintarmu? Mana? Kalau saya pintar, jelas. Anak saya sekolah di Eropa. Anak kamu sekolah di mana? Hah? Anak saya sekolah di Eropa. Mau Universitas Indonesia pun kualitasnya kalah dengan sekolah di Eropa. Ya, terima kasih untuk penjelasan dan pengalamannya Ya. yang boleh memberikan motivasi bagi Ya. pendengar. Nah, saya hanya melanjutkan diskusi kita kemarin, Pak Paul. Boleh. Boleh ya? Saya mau tanya, Yesusnya Bapak itu seperti apa? Oh, Yesusnya saya itu Yesus orang Nazaret. Yesus saya juga orang Nazaret, Pak. Oh iya. Iya. Oh gitu ya. Iya. Ah, Terus tidak bedanya apa-apa, tapi- bedanya di mana, Pak? Kan Bapak Oke. kemarin bilang Yesus Bapak dengan saya beda. Yesusnya Ah. Bapak berbedanya di mana dengan Yesusnya saya, Pak? Oke. Salah satu perbedaannya saya pikir bahwa kemarin Bapak sampaikan bahwa dengan kedatangan Yesus ataupun sesuai dengan Markus 5 ayat 16 ya, bahwa Yesus sudah menyediakan Lukas Taurat. 16 ayat 16. Oh, Lukas 16 ayat 16. Nah, artinya bahwa kitab perjanjian lama sudah tidak berlaku lagi, kan begitu. Nah, sementara Yesus yang saya sembah, Yesus orang Nazaret itu, ketika dia ada di dunia ini, justru banyak mengutip tentang kitab perjanjian lama. Itu poin yang pertama. Yang kedua, kemudian murid-murid Yesus ataupun yang disebut dengan para rasul, ketika berbicara juga banyak mengutip kitab perjanjian lama. Bahkan kalau kita baca kitab Wahyu sekalipun, banyak mengutip petikan dari kitab perjanjian lama. Itu poin yang pertama. Nah, kalau Bapak sebutkan kitab perjanjian lama tidak berlaku lagi, sementara kalau kita buka kitab Daniel, itu memberikan penjelasan ataupun yang disebut dengan nubuatan tentang akhir zaman juga. Bagaimana Bapak boleh menyatakan bahwa kitab perjanjian lama sudah tidak berlaku, sementara ada nubuatan dalam Alkitab perjanjian lama tentang akhir zaman? Bahkan kalau kita baca di dalam Yesaya 65 menyebutkan tentang langit yang baru, bumi yang baru, sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab Wahyu, bahwa itu mengarah kepada akhir zaman ataupun perubahan dunia ini. Nah, itu yang bisa saya sampaikan, Pak Paul. Mungkin boleh saya dapatkan diskusinya ataupun timbal baliknya dari Pak Paul. Terima kasih. Pak Gabe disunat nggak, Pak? Bapak Kristen bukan? Bapak Kristen bukan? Oh, kan pertanyaan saya kan bukan ke situ. Diskusi Enggak, kita bukan. ke situ. Oh, saya akan tunjukkan kepada Bapak. Bapak Kristen bukan? Bapak percaya Yesus adalah Tuhan dan Allah nggak? Oh iya, saya Kristen. Oke, Bapak disunat apa enggak? Loh, perkara disunat kan sudah dituntun oleh Tuhan bahwa itu tidak berlaku lagi karena dengan turunnya Roh Kudus. Kalau baca kitab Kisah Para Rasul. Ayatnya di mana? Loh, kitab para rasul, Pak Paul sudah saya dengarkan Bapak menyebutkan itu, makanya tidak perlu saya Loh, singgung ke enggak. sana. Jadi saya berfokus ke ini Loh. aja. Kisah Para Rasul itu yang mana? Nanti saya tunjukkan kepada Bapak. Yang mana? Iya. Jangan-jangan Bapak salah nangkep. Sebab Iya. yang di Kisah Para Rasul yang saya tunjukkan itu justru membuktikan bahwa hukum Taurat sudah dibatalkan. Karena Petrus Nah, makanya sudah mendengarkan perkataan Yesus dalam Lukas 16 ayat 16, maka mereka tahu hukum Taurat tidak perlu dilakukan lagi. Makanya nggak perlu disunat. sekarang yang saya fokuskan adalah mengenai kitab perjanjian lama dulu, Pak Paul. Iya. Nah, Sunat itu perjanjian lama, Pak. Dari zaman Iya. Abraham sampai Musa. Kalau nggak disunat harus dibinasakan, Pak. iya. Tetapi kan sudah diberikan penjelasan di dalam kitab para rasul. Berarti kan ada yang bahwa- dibatalkan. Berarti kan dibatalkan. Berarti dibatalkan nggak Bukan. namanya itu? Bukan begini, Pak Paul. Kenyataannya Bapak nggak disunat. Loh, kan sudah ada kegenapannya di kitab Kisah Para Rasul disampaikan oleh Berarti para kan rasul, dibatalkan. para Paulus. Berarti kan dibatalkan. Bukan dibatalkan, Apa yang namanya diapain dong? Kalau dulu disunat, sekarang Disunat. dulu disunat, sekarang nggak disunat. disunat. Bapak sekarang disunat. Kitab para rasul bilang disunat atau tidak? Loh, sekarang saya mau nanya, perjanjian lama Oh. suruh sunat, ya kan? Iya, Iya, perjanjian baru bilang nggak usah sunat. sunat. Yang bilang siapa suruh sunat? Kitab Paul. para rasul. Mana? Itu sunat Siapa? hati, itu sunat atau tidak? Oh, sunat hati, Pak. Sunat titit, Pak. Beda, Pak. Bapak jangan sama. Kan sunat namanya itu. Oh, bukan. Sunat titit. Sunat hati. Sama, Nah, perjanjian. makanya saya bilang itu sunat. Bukan.
Loh, jadi Sunat kan hati, namanya- sunat hati itu sudah ada di dalam Ulangan 30 pun disebut sunat hati. Ada lagi sunat hati, sunat hati, sunat hati, sunat titik, sunat titik. Ada Pak dalam Ulangan 30 Bapak baca. Nah, Loh, iya. Nah sekarang kan yang saya tanyakan mengenai ada dua sunat Pak, ada dua sunat dalam perjanjian lama, sunat hati dan sunat titik. Nah, makanya kan Kalau Paulus sampaikan di Bapak kan cuma di sunat hatinya, titiknya enggak. Tadi Bapak sudah membatalkan makanya perjanjian kan lama. disampaikan oleh Rasul Paulus bahwa bila mana kamu dipanggil dengan tidak bersunat secara lahiriah tidak jadi masalah. Yang bilang kan Paulus Pak. Tadi Paulus membatalkan dalam perjanjian lama sudah jelas Pak. Dalam perjanjian lama sudah jelas dikatakan siapapun orang asing siapapun yang tinggal kalau kamu tidak disunat itu harus Ya, harus dimusnahkan. dimusnahkan. Iya. Iya, tetapi Iya. kan Roh Itu Kudus disunat- kan disunat sudah memberikan- titiknya, Pak. Iya, tetapi kan Iya. Roh Kudus kan sudah memberikan bukti bahwa Nah, orang yang iya. tidak bersunat pun mereka sudah dikuasai Roh Kudus sehingga Iya. para rasul mengambil satu kesimpulan bahwa sunat walaupun tidak disunat dia tetap berkenan kepada Tuhan. Kan begitu ya, Pak Paulus? Roh Kudus ada tinggal di dalam orang percaya sehingga walaupun Bapak tidak melakukan hukum Taurat yang ditulis di dalam perjanjian lama, tapi Bapak melakukan hukum yang di dalam perjanjian baru, tadi Bapak sudah sah menurut Roh Kudus kan sama saja Iya. kan? Bedanya apa? Enggak, yang saya maksud Pak bukan mengenai hukum Taurat dulu, kita tinggalkan dulu itu yang saya Namanya maksud hukum adalah Taurat mengenai perjanjian lama, kita Pak. perjanjian Namanya lama. hukum Taurat juga perjanjian lama. Jadi Iya, kalau sekarang- Bapak tidak disunat, Bapak tidak bisa percaya yang lainnya karena untuk melakukan Taurat yang pertama kali Bapak harus lakukan adalah sunat dulu. Itu ada di Keluaran 9. Supaya Bapak bisa mengikuti hukum Taurat yang lain, pertama kali Anda harus disunat dulu, baru Iya. Anda bisa melakukan hukum-hukum Taurat yang lain dan Oke, begini, ketentuan-ketentuan Pak dalam Paul. perjanjian lama yang lain. Setahu saya dalam perjanjian lama banyak hukum Taurat. Ya, banyak hukum Taurat. Nah, sekarang yang saya tanya adalah mengenai kitab perjanjian lama. Sebagaimana pernyataan Satu Pak simpel Paul dulu Pak, kemarin. yang sunat dulu saja. Berarti kan Bapak Nah. mengakui berarti kan Perkara sunat. Bapak kan tidak disunat titiknya. Berarti Bapak tidak melakukan hukum yang paling wajib di dalam hukum Taurat, dengan Bapak harus Siapa? dibunuh. Harus dibunuh loh Pak kalau nggak disunat loh Pak. Itu untuk siapa? Loh, kok hukum Taurat buat siapa? Loh. Saya kan tidak bahas mengenai hukum Taurat, Pak Paul. Loh, saya kan Ya, kita bahas kan mengarah kepada perjanjian kitab lama. perjanjian lama. Hukum Taurat kan perjanjian lama Pak. Iya, bagian. Loh, iya, sunat kan bagian dari perjanjian lama. Dari Kejadian sampai sekarang- Maliaki itu ceritanya sunat Pak. Tiap kitab itu pasti ada kata sunatnya Pak. Yang saya tanya sekarang. Iya, Pak. Sebegitu pentingnya sunat itu, Pak. Sebegitu Oh. pentingnya sunat itu sehingga di dalam tiap kitab dalam perjanjian lama selalu ada kata sunat. Oh, masih banyak yang hal-hal yang penting juga. Yang saya Sunat tanya itu kan paling kitab penting, Pak. perjanjian lama. Sunat itu paling penting karena Ya. kalau Bapak hanya mencuri, kalau Bapak Ya. mencuri itu Bapak tidak dibunuh. Tapi kalau Bapak tidak bersunat, Bapak harus dibunuh. Bukan Itu, saya Pak. bilang kan saya kan bersunat. Di surat titiknya, Pak. Loh, kan sunat hati. Pak, di dalam perjanjian lama ada yang namanya sunat titik, ada yang namanya sunat hati. Bapak baca Ulangan 30, Pak. Ya. Jadi Ulangan sunat 30? Iya, baca Iya. seluruh pasal itu. Ada tulisan sunat hati, ada tulisan sunat titik. Oke, Bedakan. berarti Iya. ya berarti para rasul Bapak cuma sunat hati, Bapak tidak sunat ya, titik. nah, berarti para rasul dengan tuntunan Roh Kudus juga di kitab kisah para rasul adalah memang mencuplik dari pengajaran Tuhan di kitab perjanjian lama. Iya. Kan begitu. Ah, iya. Artinya Yang- sudah membatalkan sunat titiknya, tinggal sunat hatinya kan? Loh, sunat titik itu kan diperintahkan kepada bangsa Israel. Iya. Pak, Kepada bangsa Israel menjadi Iya. satu perjanjian kepada generasi Abraham. iya, hukum Nah, sebelum Taurat, Abraham kan tidak ada itu. hukum Taurat dan kitab para nabi juga hanya untuk Israel, Pak, bukan untuk kita, Pak. Loh, kata siapa? Loh, nah sekarang kata Ataupun- siapa? ataupun- Bapak ataupun sunat untuk hanya untuk kita Israel, Bapak sama. kata siapa? Sekarang sama, hukum sunat itu hanya kepada orang Israel, Bapak kata siapa? Oh, kata Alkitab Mana ayatnya? di perjanjiannya dengan Iya. Abraham. Iya. Nah sekarang hukum Taurat hanya kepada Israel dan hanya kepada suku Israel saja, Pak. Hanya kepada bangsa Israel saja hukum Taurat itu udah jelas, Pak. Makanya saya bilang Pak Paul, saya Makanya kan iya. tanya hukum Taurat. Nah Loh, sekarang kok- kan yang saya tanyakan kitab perjanjian lama. Ini dulu Pak, satu dulu sunat saja Pak. Satu sunat Loh, saja Bapak Yang sudah saya nggak bisa tanya jawab. perjanjian lama Bapak lari ke Hukum Sunat. Taurat itu sunat Pak. Hukum Taurat dan sunat itu perjanjian lama. Bapak tidak akan bisa melakukan Taurat dan perjanjian lama tanpa sunat Pak. Yang saya tanya kan kitab perjanjian lama. Yang Bapak Taurat itu katakan- perjanjian lama Pak. Perjanjian yang lama itulah Taurat Pak. yang Bapak sampaikan ke saya bagian dari kitab perjanjian lama. Tanpa sunat Bapak tidak akan bisa melakukan perjanjian lama. Nggak boleh, tetap dibinasakan. Mau Bapak melakukan Kata 600 siapa? Kenapa Bapak yang- ada 613 mitzvot Taurat, yang satunya adalah sunat. Berarti ada 613 kurangi 1. Bapak tidak disunat, Bapak melakukannya 612 mitzvot, tapi satu sunat tidak dilakukan, Bapak tetap harus dibunuh. Itu kan menurut Bapak. Enggak, Bukan menurut- ayatnya ada. Ayatnya jelas, binasakan.
Bapak gimana sih? Jangan ngarang, Pak. Jelas ayatnya. Menurut Roh Kudus, sedangkan menurut Roh Kudus kepada orang yang dipanggil dari kegelapan, ya itu sudah tidak berlaku lagi, justru dipanggil. Dan menurut Roh Kudus, ini menurut Yesus, Pak. Hukum Taurat dan Kitab Para Nabi berlaku hanya sampai zaman Yohanes Pembaptis. Ini menurut Yesus, Pak. Oke, sementara Bukan itu menurut saja banyak. kan Yesus hidup di dalam perjanjian lama, Pak. Dan Yesus harus menggenapi perjanjian lama dan dia mengajarkan perjanjian yang baru. Harus dibedakan. Ya, Yesus mengajarkan perjanjian lama tidak? Makanya Yesus tidak berkata hukum Taurat dan Kitab Para Nabi berlaku sampai zamanku, tapi sampai zamannya Yohanes Pembaptis. Harus bedakan, Pak. Enggak, Pak Paul. Inilah yang saya sebutkan, Yesus Bapa dengan Yesus saya beda. Yesus saya Pak, mengajarkan kita perjanjian lama. Yesusnya, Pak, Para rasul mengajarkan tentang kita perjanjian lama juga. iya, tapi tidak disunat, Pak. Bahkan Tapi nggak ngajarin sunat. Jadi sunatnya udah salah, Pak. kata siapa? Para rasul nggak mengajarkan sunat. Loh, Paulus malah bilang kalau kamu disunat maka Yesus tidak berguna lagi buat kamu. Awalnya para rasul mengajarkan sunat. Tapi akhirnya Tapi tidak. itu. Akhirnya Ya. tidak. Kenapa? Ya karena Roh Tuhan. Nah iya, karena Yesus yang berkata, karena Yesus berkata kepada mereka, Lukas 16 ayat 16. Oh Tetapi bukan. karena Roh Kudus. Mana ayatnya, Pak? Mana ayatnya? Karena para rasul melihat bahwa Roh Kudus menaungi orang-orang yang bukan Israel. Makanya itu kan kata-katanya Yesus dalam Lukas 16 ayat 16. Hukum Taurat berlaku sampai zaman Yohanes Pembaptis saja. Nah, Yesus mengajarkan kita perjanjian lama tidak? Yesus mengajarkan perjanjian yang lama selama Yesus hidup dan digenapi dan Yesus memberikan perintah yang baru. Para rasul mengajarkan kita perjanjian lama tidak? Para rasul tidak mengajarkan perjanjian yang lama lagi. Baik. Para rasul mengajarkan perjanjian Kalau yang baru. kita baca, ya terima kasih Pak. Kalau kita baca kitab Wahyu sekalipun, kitab yang terakhir, banyak mengutip tentang kitab dari perjanjian lama. Kitab kisah para rasul berkhotbah banyak mengutip dari kitab perjanjian lama. Iya, tetapi Bagaimana Bapak menyampaikan? tidak ada disuruh sunat, Pak. Penting sekali, Pak, sunat itu, Pak. Kan para rasul Dan nubuatan kenapa dan perjanjian lama yang dikutip para rasul, dia sudah bilang inilah Yesus yang menggenapi perjanjian yang lama itu. Oh, bukan hanya itu Pak. Mana itu, Pak? Semua yang diajarkan oleh para rasul dalam perjanjian lama akan diendingkan dengan apa? Yesuslah yang kami maksudkan. Oh, bukan. Contoh Pak, Oh. contoh. 1 Petrus 1 ayat 24 dan 25 tentang Baca. firman Allah Ya, yang diambil, yang dipetik dari kitab Yesaya 40 ayat 6 sampai 8. ya. Bagaimana Terus Bapak katakan tidak 1 berlaku? Petrus 2 ayat 9 dia bilang, "Kamulah bangsa yang terpilih." Bangsa itu tidak ada kaitannya itu Pak. Oh, ada Dengan dong, ini. Pak. Itu namanya satu surat itu berkaitan, Pak. Apa kaitannya itu dengan Itu yang itu Petrus nulis surat, Pak. Dia bukan cuma ngomong satu, terus suratnya disambung-sambung. Itu satu surat. Dia cerita, dia kutip perjanjian lama dan Iya. ini kamulah yang dimaksud itu. Loh, Orang Kristen. Jadi sudah kenapa bisa dipanggil? Karena sudah digenapi oleh Yesus. Yesus berkata, kerajaan Allah akan dipindahkan kepada bangsa lain. Ayat 24 Pak, bukan mengenai bangsa yang terpilih. Bapak baca, nanti saya jelaskan. Loh, saya sudah baca. Ya baca Itu supaya yang mengenai lain dengar, firman Pak. Tuhan, Iya, firman Tuhan Bapak yang baca, kekal. Bapak baca. Jadi nggak boleh, Pak, karena Bapak dari kemarin nyuplik ayat salah semua, Bapak penafsirannya. Jadi Bapak ada ayatnya bilang apa, nanti Bapak mikirnya kemana gitu loh. Termasuk kayak tadi ya masalah sunat. Di dalam perjanjian lama sudah ada sunat rohani dan sunat hati dan sunat jasmani dan tidak pernah ada ditulis yang namanya sunat itu harus bagaimana. Oke, Sekarang Bapak nggak disunat. Tadi bilangnya Bapak Oke, tidak mengenapi, Bapak. ya kan? Ini saya baca 1 Petrus 1 Iya. ayat 24-25. Iya. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput Iya. dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi Iya. kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Iya. Ini dikutip dari Yesaya pasal 40 ayat 6 dan 8. Iya. Bukan mengenai tentang kamu adalah bangsa pilihan. Tidak ada kaitannya. Bapak kalau baca nggak boleh dipotong begitu, Pak. Karena itu di pasal yang kedua. Iya, Pak. Emang itu Petrus nulis suratnya sendiri di satu pasal, nanti kapan lagi ditulis lagi satu pasal lagi. Iya. Enggak, Yang Pak. saya maksudkan Petrus, Rasul Petrus, dia mengutip dari perjanjian lama. Nih, Bapak ngutip 1 Petrus Sementara 1. Bapak sampaikan 1 Petrus 1 ayat 24 dan 25. Iya. Terus Bapak mau ngomong apa? Ayatnya udah dibaca tadi. Bapak katakan tidak berlaku lagi kita perjanjian lama. Sementara para rasul saja berkhotbah menulis surat Ya. dari perjanjian Terus? lama. Bahkan kalau Bapak kitab Pak, Wahyu, Bapak tahu nggak asal usulnya surat ini seperti apa bentuknya? Nggak ada, Pak. Angka-angka di situ nggak ada semua, Pak. Jadi Bapak Iya. jangan perikopnya nggak ada, angkanya nggak ada. Itu semua lanjut semua begitu, Pak. Jadi Bapak nggak boleh iya, potong sesuai justru itu. karena lanjut begitulah artinya Petrus itu mengutip dari perjanjian lama. Bapak Kalau baca nggak? baca kita- Bapak baca ayat yang ke-25, ya. Bapak potong soalnya tadi, tetapi firman Tuhan tetap terus selama-lamanya, titik, ya kan? Inilah firman yang disampaikan Injil kepadamu. Oh iya. Iya.
Ya Injil itu Pak dari Kejadian sampai Wahyu. Ya, Injil itu ceritanya apa Pak? Cerita Injil itu intinya apa? Inti dari Injil. Jadi Yesus. Iya, ya udah kan, paham kan? Iya, semua itu lagi cerita tentang Yesus dan Yang Yesus saya itu sudah tanya, Pak, menggenapi. mengenai kitab. Yang saya Loh, tanya, Pak, apa Bapak yang ini digenapi bolak-balik kitab? nih. Bapak ini bolak-balik. Bukan, Bapak saya bilang, bolak-balik. saya ulang ya. Tadi Bapak bilang, perjanjian para rasul itu pun mengutip dari perjanjian lama dan Yesus pun mengutip dari perjanjian lama. Saya bilang, Yesus mengajarkan perjanjian lama yang benar karena mereka sudah dapat yang salah. Kemudian digenapi oleh Yesus di kayu salib. Dan itu sudah selesai perjanjian lama itu. Para rasul juga mengajarkan perjanjian lama, ya, dan selalu memberikan kesimpulan bahwa Yesuslah itu yang diajarkan oleh para rasul dari perjanjian lama itu. Artinya Yesus the past tense, bahwa hari ini Pak Yesus sudah di sorga. Para rasul mengajarkan perjanjian lama tapi selalu memberikan kesimpulan tentang Yesus. Nah, di dalam 1 Petrus 1 ayat 24 dan 25 dia cerita perjanjian lama dan dikasih endingnya apa? Inilah firman yang disampaikan Injil. Apakah Injil itu? Injil itu adalah Yesus Kristus, Pak. Injil itu tentang Yesus Kristus. Dari Kejadian sampai Wahyu itu semua tentang Yesus Kristus. Makanya selalu di ending dengan Yesus Kristus. Kemudian di 1 Petrus 2-nya dia cerita kamulah bangsa terpilih. Itu, Pak. Nah, Jadi Bapak harus jangan dipotong. Tadi kan Bapak nggak baca yang terakhir. Tadi kan Bapak nggak dibaca endingnya. Kalau saya kan tidak baca, Bapak kan sengaja potong tadi. iya. Iya, makanya saya suruh baca tadi. Mempersoalkan itu. Oh, masalah besar itu Pak. Itu masalah besar karena Bapak kalau motong ayat yang menguntungkan dogmanya Bapak paksa kepada Bapak sendiri. Oh, tidak. Sebenarnya Bapak tidak mau baca yang utuhnya. Inilah firman yang disampaikan Injil, yang disampaikan dari kitab Wahyu. Kok kitab Wahyu Dari bagaimana kitab sih? saya tadi. Yes, ayat itu lagi cerita tentang siapa? Loh, Yesus, Pak. ya Yesus, artinya ya masa Makanya Injil loh. Inilah firman yang disampaikan Injil. Injil itu tentang apa? Semua Injil itu yang namanya kabar selamat itu Yesus, Pak. Nangkep Bapak? Oke. Iya. Nah, sekarang kita Jadi satu, masalah sunat aja Bapak nggak disunat, nanti Bapak melanggar Taurat, sudah jelas itu. Ya, orang yang melanggar Taurat harus dibunuh, Pak. Ya. Harus dibunuh. Oh. Itu sudah jelas Menurut ayatnya, persepsi Pak. Bapak. Kok persepsi itu ayatnya jelas, Pak. Saya nggak pernah ngarang, Pak. Ayatnya tertulis dengan jelas. Coba sebutkan dari kitab Perjanjian Baru. Bapak baca di Kejadian bahwa yang tidak disunat itu harus dibunuh. Saya kan bilang perjanjian baru adalah perjanjian baru, perjanjian lama udah nggak dipakai. Kan Bapak maunya pakai perjanjian lama, berarti Bapak harus dibunuh karena Bapak tidak disunat. Semua yang homoseksual, Bapak kalau ketemu homoseksual di jalan, Bapak harus bunuh itu homoseksual karena homoseksual harus dibunuh. Loh, kok menurut saya itu perjanjian lama, Pak, homoseksual harus dibunuh. Kalau Bapak ketemu sama orang Islam karena dia meminta kita pindah dari Kristen jadi Islam, Bapak harus bunuh mereka semua. Karena perjanjian lama mengatakan orang yang mengajarkan kamu murtad harus dibunuh. Berarti Bapak harus bunuh itu mereka semua. Oh, justru Yesus mengajarkan kalau mengajarkan murtad. Berarti dirubah dong. Bukan, kalau Yesus mengajarkan justru lebih kuat. Apa? Bunuh diri. Lebih baik batu kilangan diikatkan pada lehernya. Ya berarti Bapak harus Loh, taruh kalau Bapak mengajarkan Alkitab kitab Perjanjian Lama tidak berlaku, sementara para rasul banyak mengutip ayat-ayat dari kitab Perjanjian Lama. dan di ending dengan itulah Yesus yang kami ceritakan. Jadi bukan perjanjian lama dibuka buat kok satu ayat. Semua pengajaran para rasul dari perjanjian lama selalu diendingi dengan itulah Yesus yang kami ceritakan. Tadi ya, termasuk dalam 1 Petrus 1 ayat 24, 25-nya Bapak nggak baca seluruhnya. Endingnya itulah Injil. Jadi Bapak harus lengkap kalau baca Alkitab, Pak. Selalu endingnya ketika mengutip dari perjanjian lama, diendingin dengan apa? Perjanjian yang lama yang kamu baca itu, lah itulah Yesus. Digenapi oleh Yesus. Itu, Pak. Jadi Bapak kalau mau melakukan perjanjian lama, Bapak itu harus bunuh orang Islam yang ngajak Bapak murtad, Bapak harus membunuh homoseksual, Bapak harus dibunuh karena Bapak tidak sunat. Bapak silakan ayat ini Pak, sedangkan ayat Injil ini menyatakan bahwa firman Tuhan itu kekal untuk selama-lamanya. Iya, berarti kekal. Sementara Bapak berarti Bapak kalau ditiadakan sudah dibatalkan, Pak. Firman itu tidak boleh dilenyapkan, tetapi dibatalkan oleh Yesus. Dan Paulus juga berkata dalam Efesus 2 ayat 15 bahwa dengan matinya Yesus di salib, ia membatalkan seluruh hukum Taurat dan ketentuan-ketentuan di dalamnya. Iya. Kalau iya, Bapak hanya Efesus 2 ayat 15. Beriman, apakah dengan Yesus membatalkan hukum Taurat atau justru meneguhkannya? Yang mana, Pak? Bukan Bapak menyampaikan begitu. Bapak harus tunjukkan ayatnya. Soalnya Bapak dari kemarin ayatnya ngarang-ngarang semua. Kayak tadi aja Bapak ngarang. Bapak tunjukkan ayatnya, ternyata ayatnya balik lagi tentang Yesus. Mana, Pak? Mana? Ayatnya Bapak ngarang semua. Tunjukkan, Pak. Buktikan. Ayatnya keluarkan. Saya tunjukkan, Pak, di dalam Efesus 2 ayat 15. Oh, saya hafal, Pak. Dengan matinya Yesus di kayu salib, ia membatalkan seluruh hukum Taurat dengan seluruh ketentuan-ketentuan di dalamnya dan menjadi satu di dalam dirinya. Dibatalin, Pak. Dibatalkan. Katarkeo. Roma 3 ayat 31. Lu silakan baca, Pak. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak, sebaliknya kami meneguhkannya.
Yang membatalkan hukum Taurat kan bukan para rasul, Yesus, Pak. Loh, Mana bisa para rasul membatalkan? makanya saya sampaikan sama Pak Paul, kalau kita berbicara mengenai hukum Taurat itu luas. Ada banyak jenis-jenis hukum Taurat. Pak, hukum Taurat itu ada 10 hukum Taurat dengan 613 mitzvot, Pak. Itu Kalau kan Pak, menurut Bapak tanya orang Yahudi, Bapak tanya seorang Mesianik, Bapak tanya sama semua orang. Kalau Bapak bilang yang ada hukum Taurat yang lain, berarti Bapak sedang mengerjakan Taurat yang lain. Makanya Saya berani taruhan 1 miliar rupiah disaksikan oleh orang di YouTube ini dan ada di live show. Iya. Kalau ada Taurat yang lain yang seperti saya sebutkan 10 hukum Taurat dengan 613 mitzvot di dalamnya, ya. Yang ketiga yang tadi sudah saya sebutkan, kalau ada orang ajak Bapak murtad sebutkan 10. harus dibunuh. Loh, ada 10 hukum Taurat dengan 613 mitzvot. Kalau Bapak nggak ngerti ini, Bapak jangan berapologetik dengan saya. Bapak belum sampai Bukan. ilmunya. Kalau kita baca dalam kitab Ulangan pasal 1 ayat 5. Di Ya, seberang silakan sungai baca. Yordan di tanah Moab, mulailah Musa menguraikan hukum Taurat ini, katanya, Tuhan Allah kita telah berfirman. Artinya dia tidak menyampaikan tentang 10 hukum Taurat yang Bapak sebutkan tadi. Mana ada Pak, hukum Taurat itu semua dari Kejadian sampai Ulangan, itulah hukum Taurat. Loh. Ya. Yang namanya Torah Musa, Bapak baca, yang namanya Torah Musa itu Kejadian sampai Ulangan. Selebihnya itu Tadi, disebut dengan hukum Taurat, Nabi. sekarang Taurat Musa. Loh, namanya hukum Torah, mana lagi Torah yang mana lagi yang Bapak maksudkan, Pak? Ini Nah, salah satu. Bapak Ini mengajarkan satu. Torah yang lain. Berarti Bapak sedang Hukum- mengajarkan Injil yang lain. 1 ayat 5. Bapak sedang mengajarkan Musa. Injil yang lain. Ya. Musa Ulangan itu adalah kitab Musa, Pak. Yang namanya hukum Ya. Taurat itu yang tertulis di dalam Kejadian sampai Ulangan, dan itulah yang ada intinya 10 hukum Taurat dengan 613 mitzvot di dalamnya, dan itulah yang harus dipenuhi, digenapi oleh Yesus. Termasuk kalau Bapak tadi suruh murtad harus dibunuh, Bapak ada homoseksual harus dibunuh, kalau ada orang tidak disunat harus dibunuh. Nah, artinya begini, Bukan Pak. bagaimana? Artinya Jangan, itu Bapak kita- berarti Bapak sedang mengasumsikan yang tidak tertulis, Pak. Bukan. Nggak boleh, nggak boleh. Enggak, Pak, maksud saya kita ini belajar Alkitab. Bapak juga soal sempurna itu kita manusia tidak ada sempurna. Saya hanya tertantang saja ketika Bapak sampaikan bahwa kitab perjanjian lama tidak berlaku. Sementara Yesus mengutip kitab perjanjian lama, para rasul mengutip perjanjian lama, bahkan Yohanes sendiri di dalam kitab Wahyu banyak mengutip dari kitab perjanjian lama. Sedangkan kitab Daniel saja banyak menyingkapkan tentang peristiwa nubuatan tentang akhir zaman, kerajaan Yesus Kristus. Pelan-pelan dulu, Pak. Sampai sunat dulu saja. Bapak tadi sudah salah ya. Enggak, Nanti nanti dulu saya tahu. Nanti kita ke sana, Pak. Jangan lompat-lompat, Pak. Satu-satu. Bapak kan kasih 3. Saya baru bahas satu saja, Bapak sudah nggak bisa buktikan. Nanti dulu, sabar. Satu-satu. Yang kedua kita masuk kitab Daniel. Yang kedua sekarang kita bahas kitab Daniel. Tadi yang pertama sudah saya tunjukkan, kalau Bapak tidak disunat, kalau Bapak tidak bunuh itu orang homoseksual, kalau Bapak itu tidak membunuh itu orang-orang Islam, berarti Bapak sedang tidak melakukan hukum Taurat. Bapak Ya. kan tidak lebih hebat dari Roh Kudus. Kok dari Roh Kudus bagaimana? Berarti kan Roh Kudus sudah membatalkan membunuh homoseksual, membunuh orang Islam untuk tidak dibunuh. Berarti kan Roh Kudus sudah sama. Roh Kudus yang sama sudah membatalkan hukum Taurat yang dari Kejadian sampai Bapak Ulangan. bicara hukum sunat tapi hukum Taurat beda, Pak. Sunat itu Taurat, Pak. Sejak kapan sunat itu bukan Taurat? Saya kasih 1 miliar kalau ada seorang Yahudi yang berkata sunat itu bukan Taurat. 1 miliar rupiah, Pak. Saya embara, Pak. Sekarang saya tanya, apakah sebelum Abraham ada sunat? Pak, di zaman Adam sampai ke Abraham itu adalah era di mana tidak ada hukum di situ, Pak. Dari mulai Abraham, apa? Gak ada hukum. kok nggak ada hukum bagaimana? Oh, itu sudah jelas kok, Pak. Hukum itu kan aturan. Pak, Apa tidak ada Dari- punya aturan dari penciptaan? Pak, yang namanya hukum itu mulai diberikan dari mulai sunat, Pak. Bapak kalau belajar Bukan teologi, menurut Bapak. kok menurut Bapak itu Alkitab bilang begitu, Pak. Loh, tapi kalau Bapak merujuk tentang hukum yang ke-10 dan juga hukum tata cara ibadah, ya itu disampaikan lewat Makanya Musa. tadi saya katakan yang namanya hukum Torah dan kitab para nabi. Kalau Bapak bilang mau perjanjian lama, itu berarti hukum Torah nggak ada lagi, Pak. Itu perjanjian lama cuma itu. Kalau Bapak Loh, memang mau saya sampaikan kan sudah perjanjian baca lama tadi. mana lagi? Bahwa dengan kita beriman bukan meniadakan hukum Taurat tetapi meneguhkannya. Itu Rasul Paulus, Pak. Dan bahkan Rasul Paulus sendiri berkata sunat itu udah nggak perlu. Loh, iya kan karena Roh Kudus. Iya, dan Rasul Artinya Paulus karena Roh Kudus. Rasul berkenan. Paulus sudah tidak pernah membunuh yang homoseksual lagi. Di Korintus banyak homoseksual, Pak. Kenapa nggak dibunuh sama Paulus, Pak? Tidak ada perintah Tuhan begitu kepada mereka. Pak, kalau saya tunjukkan bagaimana, Kak, bahwa disuruh Dalam homoseksual itu pemikiran harus dibunuh, mereka, Pak. dalam pelayanan. Orang yang melakukan hubungan sesama jenis harus dibunuh, Pak. Dan di Korintus Orang- dikatakan Nah. terjadi homoseksualitas di antara orang Kristen. Harusnya dibunuh, Pak, sama Paulus, Pak. Orang yang mengajarkan Injil yang lain, yang meniadakan Injil. Bapak lah yang sedang mengajarkan Injil yang lain, karena Tidak Injilnya Bapak perjanjian beda. lama.
Berarti Bapak beda, Injilnya Bapak beda. katakan tidak berlaku lagi, bahkan Bapak tidak Salah. berkhotbah tentang perjanjian lama. Bapak bilang saya nggak apa-apa perjanjian lama. Berarti Loh, saya harus mengajarkan homoseksualitas harus dibunuh, maksud Bapak? bukan. Kok bukan bagaimana? Perjanjian Tidak lama, bisa. perjanjian lama berkata Tidak homoseksual bisa harus memilah, dibunuh. Pak. Mana pengajaran? Lalu Maka siapa saya yang katakan, memutuskan? Siapa yang memutuskan memilah-milah Makanya itu? saya katakan, Siapa yang memutuskan memilah-milah itu? Yesus Pak? Bapak dengan Yesus saya berbeda. Iya, Yesus Yesus saya mengutip kitab-kitab perjanjian lama. Yesus saya dan mengutip itu perjanjian menjadi lama pedoman. juga, Pak. Nah, Tapi Yesus saya Yesus saya membatalkan hukum Taurat yang berkata homoseksual harus dibunuh. Yesus saya membatalkan Nah, sekarang sunat. saya tanya. Yesus saya membatalkan Bagaimana orang yang Yesus ngajak mutat harus membatalkan dibunuh. mengenai hukum Taurat homoseksual itu? Coba. Dibatalkan. Sama, sudah Bagaimana dibilang. Yesus membatalkannya? Coba. Kan sudah dibatalkan, semua dibatalkan, sudah selesai. Bagaimana Yesus membatalkannya? Kan sudah dibatalkan, nggak perlu diajarin, nggak perlu dibunuh lagi. Gimana caranya membatalkan? Kan sudah mati di salib, Bagaimana sudah Yesus dikenapi. membatalkan? Kan tadi Bapak sebutkan bahwa di kitab perjanjian lama. Efesus 2 ayat 15, dengan matinya Yesus di kayu salib, ia membatalkan. Sudah jelas kata membatalkan yang tertulis, Bapak jangan ditambah-tambahin, jangan dikurang-kurangin lah. Bukan, makanya saya katakan sama Bapak bahwa di kitab perjanjian lama banyak itu jenis-jenis hukum Taurat. Kok, Paham Bapak? Pak, namanya hukum Taurat itu 10 hukum utama dengan 613 ketentuan-ketentuan di dalamnya. Hukum Taurat utama. Tadi saya sudah sebutkan salah satu contohnya. Aduh, salah satu contohnya Makanya homoseksual saya dibunuh, katakan, Pak. Saya, Bapak sekarang saya tanya, homoseksual itu dibunuh apa enggak? Loh, Bapak aja nggak bisa jawab, ya kan? Sejak Itu kapan sampai sejak kapan homoseksualitas itu dibatalkan untuk Itu yang dibunuh? saya katakan sama Bapak. Loh, sekarang saya tanya nanya, sama Bapak, bagaimana Yesus membatalkan seperti yang Bapak sebutkan itu? dengan Orang matinya Yesus di kayu salib, dia membatalkan bahwa homoseksual tidak harus dibunuh. Sementara yang tadi bukan membatalkan hukum Taurat, tetapi Itu meneguhkannya. Meneguhkan itu yang membatalkan Yesus, Pak. Mereka tuh meneguhkan ini hukum Taurat, dibatalkan oleh Yesus. Berarti tidak berlaku tadi ayat firman yang tadi. Berlaku, itu yang ngomong Paulus, Pak. Efesus 2 ayat 15 yang Berarti ngomong tidak Paulus, Pak. berlaku yang tadi meneguhkan hukum Taurat itu. Mereka meneguhkan, Pak. Mereka harus Jadi, memberitakan hukum bagaimana itu? Taurat, Pak. Jadi bagaimana Bapak bisa Bahwa menjelaskan hukum itu? Taurat digenapi oleh Yesus dan dibatalkan oleh Yesus, karena bukan mereka yang membatalkan tapi Yesus. Iya. Iya. Bagaimana Yesus membatalkan orang Mereka- yang melakukan homoseksual dibunuh? Bagaimana Yesus Dengan membatalkan? matinya Coba. dengan Yesus mati di kayu salib, Pak, menebus dosanya Coba mereka. sebutkan dulu ayatnya bahwa dengan matinya aku di kayu salib sudah kubatalkan mengenai orang yang melakukan homoseksual itu jangan kalian bunuh. Ada seperti itu. Homoseksual kan hukum Taurat, Pak. Membunuh homoseksual itu di dalam hukum Taurat dan itu Makanya, dibatalkan. saya sudah sebutkan bahwa hukum Taurat itu ada beberapa kategori di dalam. Gak ada, Bapak ngarang. orang Bapak Israel. ngarang. Bapak ngarang. Hukum Taurat itu cuma 10 tambah 613. Bapak tanya Yudaisme, Sampai Bapak pelajari. 13. Saya kan sudah sebutkan tadi ayatnya. 10 hukum Musa. Taurat itu ada dibagi menjadi 3. Hukum tentang Nah. Tuhan, hukum sipil, dan hukum kenegaraan, dan hukum di dalam budaya, ya keluarga. Dan itu dijabarkan menjadi 613 ketentuan cara melakukannya. 613 nggak boleh mindahin batas tanah, orang yang pendarahan itu tidak boleh masuk ke dalam bait Allah, dan orang kalau domba mempersembahkan korban itu harus domba jantan, tidak bercacat celah, caranya harus begini, caranya harus begini. Nah, kalau itu semua dibatalkan oleh Yesus. Makanya Bapak sekarang kalau ibadah tidak perlu potong domba. Bapak sekarang ibadahnya potong domba apa enggak? Enggak kan? Iya. Pertanyaan saya yang tidak bisa Bapak jawab. Sudah dijawab. Yesus tak- membatalkan. memang- Kalau bilang membatalkan Taurat, berarti 613 aturan ini semuanya dibatalin, Pak. Kan hukum Bukan Taurat kata dan Bapak. Efesus 2 ayat 15 mengatakan. Baca dulu Matius 7 ayat 12. Bapak baca silakan. Loh, Bapak jangan suruh orang baca, Pak. Bapak kalau saya katakan ayat semua hafal Oke, semua di luar iya, kepala. artinya- Kalau Bapak kasih ayat dari tadi Bapak ngawur semua, ayatnya ngarang semua. Bapak dari tadi ayatnya ngarang semua. Jangan, Pak. ngarang. Ngarang. Dari ayat itu. Dari tadi ngarang semua. Saya tunjukkan, baru saya tunjukkan nih Pak, ayatnya begini Pak. Segala Yang benar. sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Iya. Itulah salahnya di isi mana? seluruh hukum Taurat dan kitab para Iya. nabi. Iya, jadi salahnya di Apakah mana? apakah itu membatalkan? Pak, itu Yesus sedang memberikan kesimpulan terhadap hukum Taurat. Bapak kan tahu itu memberikan kesimpulan bukan membatalkan. Iya, kemudian kalau ada hukum Taurat berkata bunuhlah homoseksual, berarti Bapak harus Enggak, bunuh itu saya homoseksual. tanya. Yesus menyimpulkan seluruh hukum Taurat di dalam satu ayat Ya. ini. Iya, Apakah di sini membatalkan hukum Taurat? Belum, Atau Pak. Justru Yesus Belum. membuat satu iya, belum. Nanti belum selesai, Pak. Iya, Ah. jadi makanya homoseksual harus dibunuh. Iya, simpel aja, Pak. Bapak, itu enggak, pemikiran sempit, Pak. jangan, itu masih nggak berlaku nggak homoseksual Enggak. dibunuh masih berlaku nggak sekarang? Saya mau Itu tanya. pemikiran sempit. Jangan bilang sempit, Pak. Itu kan kata Bapak. Bapak Iya. dari tadi ngarang terus nih. Nah, Dah, Bapak ngarang terus. cuma Bapak ngarang. Saya mau tanya, Bapak aja nggak bisa jawab dari tadi, Pak. Loh. Sekarang orang yang homoseksual itu dibunuh apa enggak? Saya mau tanya sama Bapak. Orang yang ngajak Bapak pindah agama mau dibunuh apa enggak?
Loh, Ya, Yesus kalau- katakan orang kalau- yang membuat penyesatan bunuh diri justru lebih kuat. Pak, semua pengajaran Yesus kepada orang banyak itu adalah perumpamaan. Cungkilah matamu. Berarti Orang yang menyesatkan salah satu lebih Iya. baik batu kilangan. Matius ikatkan 5 sampai lehernya. Matius 7 itu Yesus cerita Tidak, kepada orang itu banyak. justru kan bunuh diri. Bapak dengar omongan saya, Pak. Itu menguatkan. Bapak, bukan membatalkan. Yesus mengajarkan orang banyak selalu dalam perumpamaan. Shalom, Sampurasun. Terima kasih saya ucapkan sebesar-besarnya kepada para penonton yang telah menonton cuplikan di channel ini. Semoga apa yang disampaikan memberikan manfaat, pencerahan, dan membuat kalian tercerahkan. Jangan lupa ya dibantu, di-share, di-like, di komen juga supaya ramai. Oke teman-teman, mungkin itu yang saya sampaikan sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.